Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya itu yang bisa kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita gunakan umur kita dari awal kita lahir di muka bumi ini sampai kita mati, atau bahkan seluruh makhluk dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, mereka gunakan setiap detik kehidupan mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya hal itu tidak dapat menyandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mendekati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang paling penyayang, yang paling banyak memberikan nikmat kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang paling banyak diingkari, paling banyak dikufuri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu hitung-hitungan, niscaya kita semuanya sudah hancur lebur berkeping-keping. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Syarik bin Samha. Jadi ini Hilal bin Umayyah ngelihat istrinya berzina. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab namanya qadhaf. Qadhaf itu menuduh, ya, memberikan tuduhan gitu. Datanglah Hilal bin Umayyah ini ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku melihat istriku berzina. Kata Rasulullah SAW, al-bayyinah aw haddun ala dhahrik. Datangkan bukti. Bukti di sini maksudnya 4 saksi. Aw haddun ala dhahrik, atau engkau akan dipecut punggungnya. Dia berkata, ya Rasulullah, seorang suami melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain harus mendatangkan 4 orang. Kata Rasulullah SAW, al-bayyinah aw haddun ala dhahrik. Mana saksinya, atau engkau akan dipecut punggungmu. Terus kata Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq inni la shadiq. Aku bersumpah demi Allah, aku ini benar. Fala yanzilanallah ma yubri'u dhahri minal had. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bakal menurunkan ayat yang akan menyelamatkan punggungku dari pecutan itu. Dan subhanallah turun surat An-Nur ayat ke 6 sampai 9. Ya, ini disebut dengan ayatul qadhaf, ayat tentang qadhaf tadi, tentang ayatul li'an. Li'an ini qadhaf tapi khusus buat suami istri. Jadi qadhaf itu menuduh, misalnya antum menuduh seseorang berzina, misalnya antum melihat berzina, ada seseorang berzina, antum harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi yang melihat semuanya bahwa ini berzina. Jangan main-main kalau menuduh gitu kan. Tapi ini al-li'an khusus buat seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Ayat ke-6 sampai 9 surat An-Nur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Dan bagi suami-suami yang nuduh istrinya berzina, tapi mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri, maka apa yang harus ia lakukan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin.
maka suami ini harus bersaksi 4 kali dengan menyebut nama Allah bahwa dia benar. Jadi demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar 4 kali. Wal khamisah, yang kelimanya, jadi 5 kali sumpahnya. Yang kelimanya, lanjutan ayatnya, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Sumpah kelima ini menyebutkan bahwa laknat Allah atas suaminya, atas si suami ini kalau dia berdusta. Jadi sumpahnya gimana? Demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar. Kalau saya bohong, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas saya. Ini bagi sang suami. Lanjutan ayatnya. Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Sekarang yang istrinya. Istrinya ini bisa terhindar dari azab Allah kalau sang istri bersumpah 4 kali bahwa suaminya bohong. Kata sang istri, demi Allah suami ini bohong, suami saya bohong. Demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong 4 kali. Wal khamisah, yang kelimanya, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Sumpah yang kelimanya, murka Allah atas perempuan ini, atas sang istri, kalau sang suami benar. Jadi ini li'an tuh seperti ini. Udah turun ayat ini, akhirnya kata Rasulullah SAW, oh sudah turun, Jibril turun membawa ayat ini. Setelah itu langsung dipanggil istrinya. Istrinya yang dituduh berzina tadi. Pas dipanggil, disuruh bersumpah. Bersumpah akhirnya. Kata Rasulullah SAW, innallaha ya'lamu anna minkuma kadhib, fahal min ta'ib. Allah itu tahu di antara kalian berdua ada yang berdusta. Mau taubat nggak nih sebelum bersumpah? Tapi tetap kekeh istrinya bersumpah. Bersumpah sampai 4 kali. Ya berarti apa 4 kali istrinya bersumpahnya gimana? Dia ini bohong, dia ini bohong, dia ini bohong, dia bohong. Pas mau kelimanya, itu kan sumpahnya disaksiin sama para sahabat. Pas mau kelima kata para sahabat, innaha lamujibah, innaha lamujibah. Stop, itu tuh bakal beneran datang murka Allah kalau ente bersumpah gitu kata para sahabatnya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika para sahabat teriak sama perempuan ini agak berhenti lama sambil langkahnya mundur beberapa langkah kayak orang kaget gitu kan. Aduh, gimana gitu ke belakang gitu ya. Disangkanya ini mau tobat perempuan ini. Innaha lamujibah, tapi enggak. Perempuan ini enggak mau bertobat. Bahkan kata perempuan ini berkata, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Ana enggak mau membuat nama kabilah ana jelek gara-gara ana. Akhirnya apa? Akhirnya bersumpah kelima. Murka Allah kepada saya kalau suami saya benar. Akhirnya kata Rasulullah SAW, semuanya para sahabat diutus 3 orang ya. Perhatikan ini anaknya si perempuan ini. Kalau anaknya matanya hitam, terus pahanya berisi ya gemuk, bukan paha, betisnya gemuk, ya, matanya hitam, lalu mohon maaf bokongnya besar. Oh berarti ini anak dari Syarik bin Samha hasil zina. Pas dilihat ternyata benar. Pas lahir ini anaknya Syarik bin Samha. Berarti hasil zina kan? Lalu kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena ayat Allah, aku akan memecut wanita ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nurunin ayat sehingga kalau wanita ini bersumpah yang kelima, apa yang terjadi? Murkanya Allah turun kepada dirinya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah? Yang perlu digarisbawahi adalah kata wanita ini, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Aku tidak akan mau menjelek-jelekan nama kabilahku. Apa yang ia korbankan? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini berani dapat murkanya Allah. Biar apa? Biar ngejaga nama baik kabilahnya itu. Nah, jadi nanti di hari kiamat itu para manusia banyak melihat sesuatu yang membuat mereka terguncang. Terguncang. Kalau kaget kan biasa ya. Di atasnya kaget apa? Terguncang. Banyak sekali.
Kebanyakan hal-hal yang membuat mereka terguncang di hari kiamat itu adalah auham, salah sangka. Jadi ketika di muka bumi mereka menyangka ini bakal bermanfaat nanti bagi kita. Tapi nanti di hari kiamat itu salah sangka. Di antara salah sangka yang paling besar adalah manusia. Di antara salah sangka yang paling besar adalah apa? Manusia. Maksudnya apa? Banyak para manusia yang mengorbankan hal-hal, segala sesuatu demi manusia. Yang mereka sangka itu bermanfaat. Tapi nanti di hari kiamat justru itu akan membuat mereka berguncang. Bahkan tidak sedikit yang kita lihat di zaman sekarang, para manusia yang mengorbankan surga mereka, mengorbankan akhirat mereka demi para manusia yang lain. Contohnya siapa jemaah? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Gara-gara manusia. Siapa? Abu Thalib. Itu pamannya Rasulullah SAW. Tahu nggak kalau agama Islam agama yang paling benar? Dia tahu. Makanya kata Abu Thalib, laula malamah au makhafatu sabbin lawajadtani ala dzalika samhan mubina. Aku tahu bahwa agamanya Muhammad ini yang paling benar. Kalau bukan karena takut dihina, kalau bukan karena dianggap jelek sama kaumku, engkau akan mendapatiku berada di atas agama Islam. Itu ketika hidup ngomong begitu. Bahkan ketika sakaratul maut, dia udah tahu ini bentar lagi dia bakal mati. Akhirnya sama Rasulullah SAW dipaksa, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang nanti aku akan membelamu dengannya di hadapan Allah. Diulang-ulang sama Rasulullah SAW. Digoyang itu Abu Thalib, ayo ucapkan la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah dengan santainya, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, ente mau menyimpang dari agamanya Abdul Muttalib? Cuman gitu doang, ngomongnya pelan, suaranya seenak itu. Padahal Rasulullah SAW udah teriak-teriak, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya Abu Thalib, dengan enaknya ngomongnya begitu. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Apa yang dikatakan Abu Thalib? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Cuman takut diejek sama manusia. Ngorbanin apa? Ngorbanin akhiratnya. Dan ini banyak yang terjadi. Kira-kira sebabnya apa jamaah? Yang membuat Abdul Muttalib ini yang membuat Abu Thalib ini kekeh di atas kekufurannya apa? Sebabnya apa? Apa? Gengsi. Terus apa lagi? Sebabnya itu makanah, punya kedudukan. Ini kedudukan fitnahnya luar biasa. Banyak anak ngelihat orang yang tahu ini tuh haram, tapi gara-gara dia punya kedudukan, dia punya pengikut banyak, dia menghalalkan yang haram. Bahkan anak pernah ngelihat video ya, seorang ustadz. Dia bilang, jadi yang namanya tahlilan itu bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci. Tapi ini ustadz ini pro sama tahlilan. Dia bilang tahlilan tuh bid'ah yang dibenci. Saya pernah baca seperti itu. Cuman kan sekarang manusia udah banyak yang melakukannya. Kalau kita ingkari ya susah lah ya. Anak ngelihat sendiri, ya Allah. Dia udah baca dalilnya berarti kan. Dia udah baca hadisnya. Tapi dia bilang kayak gitu karena banyak manusia yang melakukan. Dia mengorbankan akhiratnya. Menghalalkan dusta atas agama. Dan itu banyak. Bahkan salah seorang dai pernah, jadi orang ini dia melenceng dari jalan yang benar. Dia dulunya
Itu S1, S2, S3-nya akidah, di bidang akidah di Ummul Qura di Mekah. S1, S2, S3-nya apa? Akidah. Tapi dia malah menghalalkan mengucapkan Natal misalnya. Dia malah bilang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mohon maaf, goblok katanya. Bahkan kata salah seorang dai, ustadz besar, dia bilang ini disertasi yang paling bagus nomor 1 di dunia saat ini dalam bidangnya. Jadi disertasinya itu membahas tentang Paulus, anda lupa judulnya apa, istilahnya tentang Yahudi dan Nasrani. Dan itu disertasi nomor 1 paling bagus. S1, S2, S3-nya akidah. Tapi ternyata dia punya kedudukan di Indonesia. Sehingga orang yang melakukan sunnah disebut goblok. Ini akidah jamaah, na'udzubillah min dzalik. Kedudukan ini luar biasa. Banyak orang-orang yang terfitnah atas kedudukan itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak para kaum muslimin yang mereka mengagungkan sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Mengagungkan sesuatu yang tidak berhak untuk diagungkan. Masuk akal gak sih jamaah? Ini dia tahu ini haram. Dan kalau melakukannya dia masuk neraka. Tapi dia siap buat masuk neraka gara-gara kedudukan itu. Gara-gara manusia. Gara-gara biar disebut keren. Gara-gara biar disebut ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin saat ini. Bahkan ya, ada seorang alim juga jamaah. Jadi ini kita yang awam aja takut ya. Ngelihat ini alim aja kayak gini gara-gara manusia. Seorang alim yang udah tahu ahlu hadis misalnya. Seorang alim yang tahu sunnah. Lembaga yang mengatasnamakan sunnah. Tapi gara-gara takut sama perkataan manusia, mereka menghalalkan yang haram. Biasanya seperti itu penyakitnya kita. Kita takut disebut ekstrim. Ya takut disebut ekstrim lah. Ya nggak apa-apa lah kita halalin yang haram-haram sedikit nggak apa-apa. Padahal yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu yang paling nomor 1, paling depan membela pemerintah. Antum mau nyanyi Indonesia Raya sampai doer silahkan. Dilarang nggak nyanyi kebangsaan? Enggak. Ulama sepakat silahkan nyanyi Indonesia Raya. Cuman jangan sampai ada yang haram-haramnya. Apa yang haram-haramnya? Contohnya dengan musik atau dengan ikhtilat, ya kan? Tapi gara-gara takut disebut, ya. Padahal kalau nyanyi Indonesia Raya emang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, silahkan. Tapi gara-gara takut sampai menghalalkan yang haram demi manusia, dan ini banyak yang terjadi kayak gini. Dai loh. Mereka belajar Al-Quran dan Sunnah, sumbernya agama. Cuman karena manusia. Ini manusia ini apa? Apa yang bisa kita ambil? Ya, kalau diomongin sih gampang. Ini anak ngomong, antum denger gampang. Oh ya, manusia apa sih? Tapi nanti lihat pas waktu antum di lapangannya bagaimana. Ini yang jadi masalah. Kita harus teguh jemaah. Makanya perbanyak kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang sekelompok manusia bilang kepada sekelompok yang lain, ini para manusia sedang berkumpul pengen menyerbu kalian. Takutlah sama mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Tambah justru imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi apa hasilnya di ayat selanjutnya? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Mereka pulang dengan nikmat Allah dan keutamaan Allah. Artinya pas perangnya menang mereka. Justru kalau ditakut-takutin sama para manusia, mereka bertambah imannya. Oh ini ditantang iman kita sama Allah. Kalau misalnya para manusia melihat kita buruk, padahal kita sedang berada di atas sunnah, berada di atas Al-Quran dan hadis. Selagi itu tidak menimbulkan fitnah dan mudarat yang lebih besar, maka ya sudah nggak usah takut. Justru fazadahum imanan. Makanya kata Rasulullah SAW,
Nanti di akhir zaman kalian memegang sunnah itu seperti apa? Bara api. Dipegang panas, dilempar, kebakar semuanya, kakinya juga kebakar. Artinya udah nggak apa-apa, kita pegang, nggak usah dilempar ngikutin manusia, nggak usah. Ada seorang ayah misalnya ngelihat anaknya misalnya melakukan sesuatu yang haram, atau istrinya naudzubillah misalnya tabarruj, ya belum pakai jilbab misalnya, membuka aurat dilihat sama sama laki-laki lain, dia tahu itu haram, tapi gara-gara ya manusia tadi udahlah nggak apa-apa lah, nggak ada urusan. Bahkan ada yang mohon maaf bawahan misalnya melihat atasannya berbuat misalnya naudzubillah dari korupsi misalnya, ya sampai menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan harta kaum muslimin. Tapi gara-gara manusia itu, ini tahu dan anak pernah menyaksikan hal itu. Seorang yang alim, jamaah, Al-Quran dan sunnahnya bagus. Dia belajar ilmu syar'inya Masya Allah. Tapi dia berani makan harta kaum muslimin dengan cara yang haram. Serem jamaah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu banyak sekali kaum muslimin yang menjadikan mizan, ya, tolak ukur kebaikan itu dari pandangan manusia. Makanya antum harus tahu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa manil tamasa ridwan nas bisa khotillah." Barang siapa yang mencari ridhonya manusia tapi di atas murkanya Allah, maka apa yang terjadi? Sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan menjadikan manusia murka sama dirinya. Begitu pula kebalikannya, wa manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang cari ridho Allah walaupun manusia benci sama dia, apa yang terjadi? Radhiyallahu alaihi wa ardan nas anhu. Allah akan ridho kepadanya dan dijadikan semua manusia ridho kepadanya. Contohnya ada nggak ini? Ada. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum melihat gimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal mendakwahi agama Islam. Ya, banyak sekali orang-orang yang pengen memenggal kepala Rasulullah SAW. Udah gemes berkali-kali rencana pengen datang, ini pedang tinggal tebas lehernya. Tapi Rasulullah SAW teguh di atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Sama Allah dijadikan manusia yang benci sama Rasulullah SAW jadi membela Rasulullah SAW dengan harta jiwanya, dengan kehidupannya. Contohnya siapa sahabat yang paling benci sama Rasulullah? Umar radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu memang sahabat dari kecil sama Rasulullah SAW. Makanya percayanya minta ampun. Percaya sama Rasulullah SAW. Gak mungkin lah ini yang dulunya temenan dari kecil anak tahu ini orangnya amanah al-amin, yang dipercaya pasti jujur tapi berdusta gak mungkin. Makanya di antara yang paling pertama beriman dengan Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki yang dewasa adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Umar radhiyallahu anhu itu udah berkali-kali pengen memenggal kepala Rasulullah SAW. Tapi ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, itu kaum muslimin berani langsung dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya nggak mau karena takut dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, ya kan, kerusakan yang lebih besar. Tapi ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, na'tazzu bihi, kata Rasulullah SAW. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, langsung kita berani menunjukkan agama Islam, dakwah Islam. Bahkan diriwayatkan sampai kaum muslimin itu berbaris keliling-keliling kota Madinah sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baris teriak-teriak bareng. Itu kaum kufar Quraisy pas ngelihat, wah udah berani nih, ayo kita hajar. Pas mau hajar, ada Umar radhiyallahu anhu, nggak jadi mereka. Ini yang paling serem, ini badannya gede kan. Itulah luar biasa. Itu contoh Rasulullah SAW. Kalau contoh kehidupan kita ada nggak? Ada. Contohnya kita sendiri. Contohnya mungkin orang tua kita lah. Dulu gimana kita pas masih kecil disuruh makan misalnya, disuruh sholat misalnya.
Bawaannya apa sih, sampai ngeyel, sampai urat-urat keluar, kesel bawaannya gitu, disuruh ini disuruh itu. Tapi ketika sudah gede, ini tuh sebenarnya buat maslahat buat kita. Apalagi ketika kita udah nggak pernah diomongin lagi, misalnya ayo makan, dulunya disuruh makan, dulu orang lagi gini ya. Sekarang udah nggak ada yang nyuruh makan lagi, waduh, tambah lagi gitu kan. Makanya kata para ulama, hakikat ar-rahmah, hakikat kasih sayang, itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan walaupun kebaikan itu dibenci. Hakikat kasih sayang, menginginkan kebaikan walaupun itu berat baginya. Ya, makanya ada kisah seorang anak perempuan. Yang anak perempuan ini sekolahnya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 pulang ke rumah, disuruh mandi sama abinya. Mandi. Udah mandi, kita ke TPA. TPA singkatnya Taman Pendidikan Al-Quran. Ini sohib-sohibnya nih perempuan pada main, pada bulu tangkis, ada yang main bekel, ada yang main sonda, ada yang main tali. Dia sendiri nih yang dibawa sama abinya menuju TPA buat belajar Al-Quran. Seminggu, 2 minggu, ini anak berpikiran, kok cuman abi anak doang yang nyiksa anak, ngadap anak dengan pergi ke TPA. Kenapa anak gak kayak teman-teman anak yang seumuran mereka main? Ini udah disiksa dari pagi sampai sore gitu kan. Sampai suatu saat pecah itu perasaan anak kecil ini, perempuan ini. Sambil nangis bilang ke abinya, "Wahai ayah, bukankah aku anakmu? Tidakkah engkau ini sayang kepadaku? Tapi kenapa engkau hanya mengkhususkanku dengan azab yang pedih ini? Siksaan yang berat ini. Aku pengen kayak teman-temanku." Wah, sang ayah melihat anaknya nangis. Apalagi air mata anak perempuan yang masih kecil itu istilahnya qatilah. Akan membunuh hati ayahnya gitu kan. Sakit ngelihat anaknya nangis kayak gini. Cuman ayahnya teguh. Karena demi kebaikan anaknya gitu kan. Akhirnya gak apa-apa, sabar aja nak. Dan itu yang anak rasain pas di pondok pesantren dulu. Anak gak betah itu selama 2 tahun jamaah, bayangin. 2 tahun pengen pulang. Sampai buat alasan yang macem-macem, bilang, "Assalamualaikum anak ngeliat tuyul di Assalamualaikum ada genderuwo." Ngarang, yang penting biar disuruh pulang. Padahal tahu anak ngarang. Oh sabar aja, sabar di pondok pesantren kayak gitu. Sampai akhirnya lulus. Nah ini sang anak disuruh sabar sama abinya. Sampai ini SD ya. Sampai kelas 2 SMA. Ini anak perempuan ini udah gede kan. Udah hafidh 30 juz. Selesai hafalannya. Dipanggil sama abinya. "Nak sini. Kamu inget gak pas dulu masih kecil? Datang ke abi nangis-nangis. Bilang abi gak sayang sama kamu. Bilang kenapa abi nyiksa kamu kayak gitu," kata ayahnya. "Ingat gak dulu?" "Iya bi ingat," kata anaknya gitu. Sekarang abi tanya, "Kamu lihat sekarang teman-teman kamu yang seumuran dulu, yang kamu iri sama mereka. Kamu lihat mereka semuanya sama umurnya, tingginya sama, mungkin bisa jadi kehidupannya sama, semuanya sama. Cuman yang beda adalah Al-Quran yang ada di dada kamu. Kamu lihat, pandang teman-teman kamu sekarang ini, mereka gak ada agama, mereka gak tahu syariat Islam. Mereka gak ada Al-Quran di dada mereka. Sekarang abi tanya, mana yang lebih baik, Al-Quran di dada kamu atau kebebasan yang kamu harapkan dulu pas masih kecil?" Anak ini langsung menangis, "Jazakallahu khair min abin khair, min khairin abin," kata dia. Kata perempuan, "Semoga Allah membalasmu karena kebaikanmu wahai ayah." Sambil menangis berduanya pelukan gitu kan. Coba bayangin kalau ayahnya gak tega ngelihat anaknya nangis. Muskilah. Adzan jamaah ya. Adzan dulu Fadl. Kita lanjutkan. Jadi gitu jamaah ya, yang namanya pujian pendapat para manusia itu telah mengorbankan banyak kaum muslimin. Ya.
Makanya hati-hati jangan sampai kita menjual Allah demi perasaan para manusia yang kita harapkan. Makanya biasanya manusia itu ya sifatnya paling-paling kalau mau dekat sama kita kalau ada maunya aja, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya sesuatu yang mereka inginkan, mereka nggak mau dekat sama kita. Rata-rata sih kayak gitu, rata-rata. Antum bisa lihat ya, umat-umat sebelum kita yang mereka mengharapkan para manusia, yang mereka ngikutin para manusia dengan mengorbankan agama mereka, mengorbankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemana nama-nama mereka sekarang? Nggak ada. Tapi lihat mereka yang mengikuti ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun harus berkorban. Di mana nama-nama mereka terpampang sepanjang masa dijadikan qudwah. Contohnya siapa? Yang disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Ya. Beliau pernah berkata, kalau seandainya aku mengaku bahwa Al-Quran ini makhluk, maka siapa lagi yang akan menyembah Allah setelah aku hidup? Setelah aku bilang bahwa Al-Quran ini makhluk. Makanya dia rela disiksa bahkan sampai kelihatan putih tulangnya di pecutnya itu. Dan itu nggak sehari 2 hari, bertahun-tahun sampai ganti khalifah selanjutnya. Subhanallah, dia rela. Tapi bagaimana namanya, bagaimana ilmunya yang begitu berkah sampai sekarang. Agama yang kita ketahui diantaranya adalah karena sebabnya pengorbanan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladziina tubi'u law anna lana qarratan. Orang-orang yang ngikutin para manusia itu, mereka berkata nanti di hari kiamat, seandainya kita punya lain waktu, punya kesempatan lain, lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Pasti kita bakal berlepas diri dari orang-orang yang kita ikutin ini sebagaimana mereka berlepas diri dari kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Sama Allah dijadiin amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang mereka berkorban demi manusia ini dijadikan hasarat. Hasarat itu hal-hal yang sia-sia, yang udah debu berterbangan seperti itu. Mereka berkorban demi manusia, tapi dijadikan debu berterbangan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mengobatinya? Biar kita nggak mengorbankan diri demi manusia, karena mereka itu cuma manusia sebenarnya. Yang pertama kita harus identifikasi dulu. Biasanya kita ini berkorban untuk manusia buat dapat apa? Dapat 2. Dua-duanya adalah timbal balik. Timbal balik yang pertama, timbal balik materi. Bisa jadi antum berkorban sama manusia biar dikasih hadiah misalnya, materi kan, atau biar dinaikin jabatannya, materi. Timbal balik yang kedua adalah timbal balik yang bersifat non materi, seperti pujian, ya seperti dibilang keren, ya ditinggikan di circle-nya, misalnya di kalangan teman-temannya. 2 hal itu aja. Antum bisa lihat seperti itu, rata-rata kayak gitu. Seperti orang-orang yang istilahnya cari muka sama bosnya. Wahai baginda bosku. Bosnya ngelihat, wih, ini setia sama anak. Insya Allah nanti antum dapat jabatan naik. Tapi berkorban itu, ngelihat bosnya berbuat dosa, didiemin sama dia, biar dapat materi timbal baliknya. Ada lagi yang berkorban biar timbal balik non materi, dan ini yang paling kebanyakan di antara kalangan orang-orang muda, anak-anak muda. Mereka itu berkorban biar dibilang keren sama teman-temannya. Rata-rata kayak gitu. Ana pernah mendapati santri, ya santri udah gede, udah SMA, dia belajar. Setiap hari disebut hadis Al-Quran dibacain segala macam, tahu dia. Suatu hari dia ke mall pakai celana pendek setengah paha, terus gelangnya banyak di situ, ya, disangka dia keren gitu, kayak orang
nggak normal kan. Terus pakai kalung ada tengkoraknya. Ana tanya, emangnya Allah kamu tuh di pondok doang? Kok kemana Allahnya pergi pas di rumah? Enggak, Ustaz, ada, kata dia gitu. Ustaz pengen tanya, alasannya kenapa kamu berbuat itu? Tahu nggak itu dosa? Tahu. Tahu aurat laki-laki dari mana ke mana? Sampai dari pusar ke lutut, tahu dia. Pakai gelang boleh nggak? Nggak boleh karena itu tasyabuh sama perempuan, tahu. Pakai kalung nggak boleh, itu tasyabuh sama perempuan. Kantung kalungnya tengkorak, tasyabuh sama orang kafir, tahu. Terus kenapa? Biar keren. Ajib, biar keren dia ngorbanin akhiratnya. Anak tanya, ada yang bilang keren nggak? Nggak ada. Oh, bagus. Lanjutkan. Dan orang manusia kalau bilang keren pun paling lama 3 detik. Itu rata-rata kayak gitu. Biasanya ada yang pakai, misalnya beli, ada orang yang suka ngoleksi apa, misalnya sepatu mahal misalnya. Nah, sepatu mahal yang harganya 5 juta. Dipakai besoknya datang ke tempat itu, wih keren nih. Udah gitu dong, 3 detik. Keren nih. Besoknya lagi dia pakai sepatu itu, dipuji lagi nggak? Ya enggak, orang kemarin udah dipuji. Akhirnya gimana? Pengen beli lagi yang 20 juta. Beli lagi, wih keren nih. Udah gitu doang, hidupnya antara keren nih, seneng. Begitu murahannya harga dirinya gitu. Dan itu yang terjadi sekarang seperti itu. Kita malu melakukan sunnah gara-gara takut disebut sama para manusia. Dan itu yang terjadi. Bahkan mungkin ini pernah terjadi di antara kita semuanya. Mungkin semuanya lah kita pernah ngerasain itu. Kita berkorban sesuatu karena takut sama pengaruhnya manusia. Itu manusiawi, jemaah. Itu manusiawi. Jadi kita tuh ngedengar pendapat manusia terus terpengaruh, itu manusiawi banget. Cuman yang jadi nggak manusiawi adalah mengorbankan itu. Yang kita korbanin demi, nah itu nggak manusiawi. Tapi itu semuanya pernah kita ngerasain hal itu mesti. Makanya harus hati-hati, identifikasi 2 hal ini. Imma dari materi, imma dari non-materi. Dulu anak pernah ngerasain hal itu. Ketika anak kuliah, anak sampai nyangka kalau anak ini kerasukan. Anak datang ke kantornya Ustadz Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur beliau. Anak datang ke kantornya, Ustadz, ini kayaknya anak kesurupan deh. Tahu dari mana ente kesurupan datang ngomong kayak gitu kan? Anak bilang, Ustadz, anak kalau di masjid ngumpul sama banyak orang, anak ngalami ini. Ada keluhan. Oh gitu. Ya udah besok antum wudu, terus baca Quran sambil jalan kesini lagi. Coba rasain itu. Anak praktekin sama aja. Oh gitu. Ya sudah, antum besok kayak gini aja. Besok antum datang pakai baju antum yang paling jelek. Pakai baju yang paling jelek, terus pakai intinya pakai pakaian outfit yang paling jelek gitu kan. Anak ini kan dan bener anak wudhu juga masih tetap wudhu, anak baca Quran gitu. Datang, oh iya Ustaz, hilang keluhannya. Apa kata beliau? Kata beliau, antum tahu nggak sebabnya kenapa? Itu bukan karena jin, itu karena psikis. Selama ini antum itu udah sering menerima harapan orang banyak. Sehingga antum itu perfeksionis, kata beliau gitu. Jadi antum takut orang lain ngelihat kekurangan antum. Oh iya ya. Gak kerasa, tapi mungkin gara-gara kehidupannya kayak gitu. Ketika ngedengar orang lain jadi kepengaruh. Jadi ngerasa bahwa oh ini orang ini naruh harapan ke ana kayak gitu. Sampai terguncang psikis ana. Setelah itu ana sadar, oh ya sampai saat ini alhamdulillah mau orang bagaimanapun terserah deh. Hatta ada orang yang muji sampai berbusa. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat ada orang yang memuji kalian, disuruh ngapain? Sumpel pakai pasir. Kenapa? Ini muskilah nih. Hati-hati, biasanya dia muji itu ya naruh harapan ke kita, justru malah bikin psikis kita down. Jadi gimana ya? Udah terserah. Jangan perfeksionis. Caranya kita yakin bahwa kita ini punya kekurangan. Jangan takut untuk salah tuh, jangan. Dan orang Indonesia tuh terkenal gitu. Orang Indonesia terkenal takut berbuat salah.
Makanya kalau kita, dan mungkin Ana juga ngerasa gitu, kalau di kelas ditanya pada diem, tapi nanti pas keluar kelas didatengin gurunya, Ustaz kalau gini, lah tadi kenapa di kelas nggak mau nanya? Takut dibilang salah sama teman-teman, takut disurakin, dan itu yang terjadi. Ada salah dikit, ramenya luar biasa. Jangan takut buat salah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang bilang bahwa salah itu sama kayak dosa, maka dia telah tertimpa pemahaman Mu'tazilah. Salah sama dosa itu sama apa beda? Beda. Kalau salah mah kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti berbuat salah. Makanya ini yang jadi masalah. Kebanyakan di antara kita itu salah dalam menyikapi kesalahan. Salah dalam menyikapi kesalahan. Makanya ada buku bagus ya yang judulnya Fiqhut Ta'amul Ma'al Akhta'. Fikih bagaimana kita bersikap dengan kesalahan-kesalahan. Yang mana banyak kan di antara kita, terutama yang baru belajar sunnah, baru belajar agama, kencengnya minta ampun. Ada yang berbuat salah, woi Rasulullah SAW. Dia mungkin nggak tahu. Itu Masya Allah, perjalanan untuk menyalahkan seseorang tuh panjang jemaah. Setelah Anda baca, oh gini. Dan ini bukan pendapat penulis, enggak, semua dalilnya para ulama, perkataan ulama disebutin semua. Begini cara menyalahkan orang ternyata. Nggak bisa sembarangan. Karena kesalahan itu wajar. Atau harus tahu salah itu wajar. Gitu aja. Jadi gitu ya, biasanya kita mengharap pendapat manusia itu karena dua hal itu. Dan dua hal ini disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Ini namanya apa? Ikhlas. Sesungguhnya kami memberi makan, memberi sedekah kepada kalian itu karena wajah Allah, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Kami tidak mau dari kalian jazaan, balasan. Balasan jazaan ini berarti materi. Wala syukuron, dan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih berarti non materi, kayak tadi pujian, ucapan terima kasih. Ini dua-duanya kalau antum berbuat kebaikan masih ngeharap dua hal ini, berarti antum masih mengorbankan diri untuk para manusia. Ini yang jadi masalah. Nggak usahlah biar orang lain mau bilang apa, biarin. Anak memang gini kok dari sananya, nggak harus ngorbanin diri, nggak harus biar disebut keren. Emang kalau nggak disebut keren kenapa? Nggak bakal mati insya Allah. Dan ini para pemuda tuh rata-rata kayak gitu. Mereka berbuat maksiat. Apalah maksiat apa? Bisa dibilang hampir semua maksiat ujung-ujungnya karena manusia. Apa sebutin maksiat? Apa? Bohong, biar takut karena biar gak dimarahin sama manusia. Apa mungkin mencuri, biar karena manusia, mungkin biar disuruh, biar buat orang tua, biar orang mencuri buat apa jemaah? Mencuri buat beli sesuatu biar disebut keren. Ya kan, orang-orang yang mencuri buat apa? Buat beli sesuatu yang biar disebut keren di kalangan teman-temannya. Rata-rata kayak gitu. Makanya kita harus bisa membedakan antara tujuan dan wasilah. Apa wasilah? Sarana, ya, perantara atau sarana. Bedain. Tujuan kita dalam beramal soleh itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal solehnya itu adalah perantara. Selain itu nggak ada urusan. Ingat-ingat, tujuannya Allah, perantaranya adalah amal soleh. Selain itu nggak ada urusan. Ada seorang anak bilang, anak udah berbakti sama kedua orang tua anak, tapi kedua orang tua anak jahat sama anak. Antum jawabnya gimana? Ya udah kalau gitu kabur aja dari rumah. Kan nggak mungkin kan? Gimana? Tanya lagi, antum berbakti sama orang tua karena apa? Buat apa? Bingung dia mau jawab. Nah ini yang jadi masalah. Antum berbakti sama kedua orang tua karena Allah, bukan karena orang tua ini berbuat baik atau tidak. Jadi tujuannya siapa? Allah. Sarananya birrul walidain, berbakti, amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Mau berbuat baik, mau nggak berbuat baik, bukan urusan. Kayak misalnya ada orang yang Assalamualaikum. Ini orang nggak jawab. Ngedumal di belakang, kurang ngajar ini, langsung digibah-gibahin. Antum salam biar dijawab apa gimana? Bukan. Antum salam, perhatian, salam itu bukan buat dijawab.
salam buat mengikuti perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu hadis kalau misalnya antum salam dan orangnya dengar nggak dijawab, yang ngejawab salam antum siapa? Para malaikat. Jadi amal soleh itu bukan jadi harus dibedain lah antara tujuan sama wasilah. Anak waktu itu masih ingat pernah nyontohin ya. Misalnya pulpen ya, pulpen harganya berapa, Mas? Ini Mas Rahmat. 3.000. Anak punya temen pengen beli pulpen antum harganya 500.000. Mau dijual nggak? Mah, serius nggak? 3.000 dijual 500.000 nggak mau? 1.000.000 deh, nggak mau? Ajib, langka ini. Tapi kalau biasanya orang mau ya, pulpen cuman 3.000 dijual sama 500.000 mau. Misalnya 5.000 dijual 500.000, pasti mau orang. Tapi gini muskilahnya, ini orang yang mau beli pulpen antum nggak pernah senyum. Masih mau dijual nggak pulpennya? Masih mau. Kenapa? Ini tujuannya fulus, ya kan? Tujuannya fulus. Sarananya jual beli. Mau orang ini nggak senyum, mau jungkir balik, nyeblung sumur, bukan urusan. Jadi bedain antara wasilah dan tujuan. Kita beramal tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Terserah mau manusia kayak gimana pun terserah. Jangan jadikan ukuran pendapat manusia adalah gaya hidup kita. Jangan mau hidup kita, ini kan milik kita. Jangan mau diatur, dijadiin boneka sama para manusia. Kalau bilang ini jelek, kita langsung bilang jelek. Ini bilang haram, halal ya halal. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadi muskilah. Itu saja yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.